Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami yang beranggotakan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Fazarika Deli Pratama, NPM 23810304. Saya Melinda Frida Febriana, NPM 23810302. Nama saya Destiani Suryani, NPM 2381016. Perkenalkan, nama saya Fitri Andriani, NPM 23810311. Perkenalkan, nama saya Ranita Nafradwi Hapsari, NPM 23810319. Perkenalkan, saya Zulfaru Ciana Syahriani, NPM 23810290. Baik, yang pertama ada era kolonial sebagai jejak awal perbankan di Indonesia. Di era kolonial, The Javasch Bank tahun 1828 telah hadir sebagai bank sentral pertama di Hindia Belanda. Bank ini didirikan oleh pemerintahan kolonial Belanda yang bertujuan untuk mengendalikan pengedaran uang dan membiayai kegiatan ekonomi pemerintahan kolonial. Bank ini memiliki hak monopoli untuk mencetak. Baik, selanjutnya yaitu masa perkembangan nasionalisasi dan perkembangan bank pemerintah di Indonesia. Setelah kemerdekaan, The Javasch Bank dinasionalisasi menjadi Bank Indonesia pada tahun 1953. Ini mengubah status dan fungsinya menjadi Bank Sentral Republik Indonesia. Bank ini bertanggung jawab atas kebijakan moneter dan sistem pembayaran. Baik, bank pertama yang dinasionalisasi yaitu Bank BRI pada tahun 1896. BRI berfokus pada sektor pertanian dan pedesaan. Yang kedua yaitu Bank BTN yang dinasionalisasi pada tahun 1897 yang berfokus pada pembiayaan perumahan. Yang ketiga yaitu Bank BNI yang dinasionalisasi pada tahun 1946. Bank BNI itu menjadi bank pertama milik negara yang berfokus pada sektor industri. Dan yang terakhir yaitu Bank Mandiri yang dinasionalisasi pada tahun 1999. Bank Mandiri ini menjadi bank terbesar di Indonesia. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Yang ketiga ada era Orde Baru atau deregulasi dan munculnya bank swasta. Nah, dari kebijakan deregulasi 1988 atau Faktor 88 menjadi momentum penting dalam perkembangan sektor perbankan di Indonesia yang mendorong pertumbuhan bank swasta. Kebijakan ini mempermudah pendirian bank baru dan pembukaan cabang, serta mengurangi batasan dalam kegiatan perbankan, sehingga menciptakan iklim yang lebih kondusif dan bagi investasi dan inovasi di sektor ini. Nah, selanjutnya ada pertumbuhan bank swasta. Kita hanya modal 10 miliar dapat mendirikan bank baru yang sebelumnya merupakan halangan besar. Contohnya yaitu ada Bank BCA, Bank Danamon, dan Lipobank. Ketiga ini muncul sebagai pemain utama dalam industri perbankan dan memanfaatkan kesempatan ini untuk membuka atau memperluas jaringan dan layanan mereka. Nah, ada persaingan dan inovasi. Persaingan semakin ketat di antara bank-bank swasta yang berupaya menarik nasabah melalui inovasi dan layanan mereka. Ekspansi terkredit yang pesat juga menjadi salah satu faktor pendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia pada masa itu. Nah, kebijakan ini tidak hanya meningkatkan jumlah bank dan kantor cabang, tapi juga memperbesar volume dana yang dihimpun dan dikredit yang disalurkan oleh bank. Nah, secara keseluruhan, Faktor 88 atau deregulasi 1988 ini berkontribusi terhadap transformasi sektor perbankan di Indonesia, menjadikan lebih dinamis dan kompetitif dalam menghadapi tantangan ekonomi global. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Selanjutnya kita akan membahas dampak dan restrukturisasi perbankan pada krisis moneter 1998. Krisis moneter yang melanda Indonesia pada tahun 1997 sampai 1998 memberikan dampak yang sangat besar terhadap sektor perbankan dan perekonomian secara keseluruhan. Dampak krisis moneter 1998 pada sektor perbankan antara lain kepanikan dan penarikan simpanan,
Kemudian ada kepalitan bank, ada juga penurunan kepercayaan, krisis likuiditas, dan juga krisis ekonomi yang lebih luas. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang era reformasi, penguatan regulasi dan pengawasan reformasi sektor perbankan pasca krisis menitik beratkan pada peningkatan transparansi dan akuntabilitas serta penguatan peran Bank Indonesia dalam pengawasan perbankan. Penerapan prinsip kehati-hatian itu menjadi prioritas. Nah, yang pertama itu Basel Accord adalah serangkaian peraturan perbankan internasional yang diterapkan oleh Basel Committee on Banking Supervision atau BCBS untuk meningkatkan stabilitas sistem keuangan global. Nah, yang kedua itu ada standar internasional, adalah aturan pedoman atau praktik yang diakui secara global dan diterapkan oleh berbagai negara untuk memastikan keberagaman, kualitas, serta keamanan dalam berbagai bidang, termasuk perbankan, perdagangan, dan industri. Nah, yang ketiga itu ada stabilitas keuangan, mengacu pada kondisi di mana sistem keuangan termasuk bank, pasar modal, lembaga keuangan lainnya berjalan dengan baik tanpa mengalami gangguan besar yang dapat mengganggu perekonomian. Penerapan Basel Accord sebagai standar internasional untuk pengaturan modal dan manajemen risiko bank bertujuan untuk meningkatkan stabilitas sistem keuangan global. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan era digital, inovasi teknologi, dan fintech. Perkembangan era digital teknologi ini mengubah landscape perbankan dengan munculnya layanan seperti mobile banking, internet banking, dan e-money. Di sini saya akan menjelaskan apa itu mobile banking, internet banking, dan e-money. Mobile banking sendiri yaitu layanan perbankan untuk melakukan transaksi online melalui perangkat seluler seperti smartphone. Yang kedua, ada internet banking. Internet banking sendiri yaitu layanan perbankan untuk melakukan transaksi online melalui situs resmi atau web resmi bank. Yang ketiga ada e-money. E-money sendiri yaitu uang digital atau uang elektronik yang disimpan dalam dompet digital tanpa uang tunai secara fisik. Contohnya e-wallet. E-wallet sendiri memiliki contoh seperti Dana, OVO, GoPay, dan ShopeePay. Tantangan dan prospek perbankan Indonesia di masa depan. Perbankan Indonesia di masa depan menghadapi tantangan seperti persaingan ketat, regulasi yang berubah, keamanan cyber, dan literasi keuangan. Namun, terdapat prospek pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, digitalisasi, inklusi keuangan, dan pembiayaan berkelanjutan. Yang pertama ada pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi adalah peningkatan kapasitas produksi suatu negara dari waktu ke waktu. Yang kedua ada digitalisasi. Digitalisasi adalah proses konversi dari bentuk analog ke bentuk digital. Yang ketiga ada inklusi keuangan. Inklusi keuangan adalah konsep yang memastikan setiap individu tanpa memandang status sosial atau ekonomi. Sektor perbankan akan terus berperan penting dalam mendukung pembangunan ekonomi Indonesia. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.